Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Saya simpulkan penghormatan karena seluruh kita ini ada yang kemenakan, ada yang mama. Saya tidak akan menyebutkan pangkat dan jabatan. Yang saya hormati, Niniak mama urek tunggang pucuat nan boleh di nagari. Itulah tabau ketiganya tu Pak. Pak Desa, Pak Camat, Pak Kemenak. Nan babatang badahan rampak, barantiang badaun rimbun, babungo babuah labe. Lah tabau wali mulamat. Kapai tampai batanyo, kapulang tampai barbitu. Taruh ke imam dengan khatib sarato qadi jo tuangku, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk baca min kitab, tagaknya rintang jo pitua, aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Itu tak tanggung-tanggung lah. Tapi kalau itu dia ketahui fungsinya. Aduh niniak mama, kok jadi niniak ngangak menggadaian sawah di sana segera aja. Iya kan, menjual tanah. Tak tentu kemenakan kebakambang biak. Aba amang ko niniak mama ko duduknya membalakang ke pintu meninjau. Rumah-rumah gadang dulu biliaknya berdiri. Orang Sumando membalakang kabilia supaya niniak mama ko kenyo duduk membalakang ke pintu jendela orang gini dulu meninjau namanya sampai paninjau mencari teruko sawah baru menyilau tanah perumahan anak kemenakan bertambah banyak. Tidak mengatakan cuma apa kerja ini omak, iya kan? Mangga nan kurang minta ditukuk, nan numpang minta disi, nan di sisi, nan tak cici sama dipilih, nan tak serak sama di kampungan. Kalau cuy itu niniak mama nan dibacaan pepatahnya tadi, aye janih saya nyolandai jalan raya titisan batu, batamu mama nan cadik jalan pandai paham duo menjadi satu. Jadi ketahuilah fungsi kita masing-masing, jalankan itu menurut pepatah tadi, insya Allah nagari awa aman, padi masak, jaguang mau piet, taranak bakambang biak, bini dari cie, duo, tigo, bangko masuk itu Ustaz, iya memang Al-Quran mengizinkan begitu. Iya kan? Ada ayatnya, ada. Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna. Aku ada Pak Kemenak artinya. Wasulasa. Jadi babini cie itu alternatif terakhir. Jadi kalau cie ini baru kurang baru. Masna itu ayatnya yang kedua.
Sudah tahu lah. Wa thulatha wa ruba. Tapi janganlah dulu. Ada peringatannya di ujung. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau ndak bisa adil, do khawatir cie selak. Ambo itu nanambo paci sampai gini. Lamati orang rumah ndak yo ganti. Dah 2 tahun dah mati. Iya kan? Sebab tambilang tanti batanti satanti ambil panaruko sawah dikajai nanilang kok diganti pengganti ndak serupo indak serupo seperangai. Katanya ancak niang saya umur 70 kali. Awak aman. Iya kan? Itu. Lebih-lebih kini kau sejak wirid masuk YouTube kau jauh-jauh pai wirid. Ada nanti kau hari kan tak pulang. Itu cemburu orang rumah. Ya kan? Kalau alapeh kau tak bahas. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Jadi kaum muslimin kalau indah adalah wirid masuk YouTube, ambo yakin tak kesampaian mau kemari kan? Foto anu ke sio kemari je lah. Sio to sampai mana bisa? Ajo naik kate. Menumpang saya mau kalau sopir tadinya lah biasa siko, tapi awak nama menumpang came pak, bukan awak kan nyoba. Kira negari nampol yang tinggi di soal untuk iko. Alhamdulillah, tapi iya berhasil. Dari mana ibu-ibu tadi yang boleh kado orang siko. Kira tambah lama tambah banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan masuk surga saja. Malam kini kita tidak memperingati tahun baru Islam. Sebab peringatan-peringatan kau tidak ada di surah Nabi dah, Pak. Cuma kita membaca sejarah Nabi, kemudian beliau beruntung membawa Islam. Setelah hijrah, Islam itu mengalami kemenangan. Sebelum Nabi hijrah, Islam itu sekitar Makkah saja. Sejak Nabi hijrah bertebar ke seluruh dunia ini sampai ke desa Lumindai. Dan malah di sini banyak qari dan qariah kecil Pak Jamat tadi. Banyak piala-piala yang diterima karena hebatnya tilawatil Quran. Mudah-mudahan sapayungnya Nabi disuruh ganti. Amin. Nah ini. Iya kan? Jadi kita baca sejarah Nabi ini. Karena Nabi itu berhasil dalam hijrah, menang, ya kan? Maka hijrah Nabi itu dijadikan nama tahun. Disebutlah tahun Islam kok tahun Hijriah. Ya kan? Kenapa tidak tahun Miladiah? Kenapa tidak tahun Nubuah? Itu kan berkait dengan Nabi itu. Miladiah itu kelahiran. Nubuah diangkatnya Nabi jadi Rasul. Kenapa hijrah yang dijadikan? Ketika Nabi lahir atau disebut miladiah itu, orang Arab itu jahil, Pak. Beranak pedusi tidak bangganya. Awak kan di Minang kok bangga beranak pedusi, Pak. Kok dapat anak pedusi ibarat cincin jari manih, bunga setangkai di halaman, ubek jari pelarai damam si dingin tanpa di kapalo. Talu ancu danau baguluang pasi menjadi persimbangan guno samkandih diladangkan kaganti baladang lado guno nak gadih digadangkan kaganti mak kok tuo bangga wak. Ada orang Arab nyoba namang kalam tanah itu dulu. Jadi ketika Nabi lahir itu belum ada kemajuan, tapi manusia primitif yang malu punya anak perempuan. Kemudian kenapa tidak tahun Nubuah? Ketika Nabi diangkat jadi Rasul itu, Pak, itu ditimpa musibah saja berkepanjangan. Belum maju Islam. Pertama apa? Pertama embargo bahan makanan dari kafir Quraisy. Amboraso orang desa Lumindai ko ada ndak mabuih kulit sepatu karena ndak ada bareh. Ndak ada kan?
Masa apa lalu pergolaan PRRI yang bawa ketek, ada jo nasi jaguang rupa. Ada jo ubi jo taleh ke dia bui. Semasa Nabi diangkat jadi Rasul, itu kaum muslimin kulit sepatu dia bui, tidak ada negeri makan. Ditahan deh orang Quraisy bahan makanan. Nah, sudah tu padusi nampai ke surau serupa ibu ba, ko pulang dah aman ke? Diperkosa oleh kafir ko Quraisy. Dalam penderitaan mode itu meninggal bini beliau. Siapa? Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Ba amang kerusuhna Nabi Ibu Khadijah tu meninggal ba. Rasanya walaupun Khadijah nama pedusi kini ndak sama perangainya jo Khadijah bini Nabi tu. Ya. Bagaimana Ibu Khadijah itu? Ya Rasulullah, habiskanlah semua harta saya ini. Jadi Ibu Khadijah tu kayu. Abiyalah sadonya ya Rasulullah untuk menegakkan kalimah tauhid di muka bumi ini. Andaikan saya meninggal dulu, ndak ada piti lain, ndak ada ratu ambolai, labi lo simpanan nambo, putus jambatan, mau buang negari lain jo negari cik lain, kalilah tulang ambo untuk tulang jambatan tu. Itu Ibu Khadijah. Jadi rusuh wana Nabi kutiko isteri beliau Khadijah mani, ndak lama sudah terupa jatuh lo kerambi setandan lain. Siapa? Abu Talib. Kalau Ibu Khadijah tadi tulang pinggang, pitik, dompet, kocek, ya kan? Baso kininya, itu nan gak modern. Bulus. Dah. Bulus. Cash flow. Wah, cash flow namanya. Ya kan? Itu tulang pinggang tu. Abu Talib paman beliau tu tulang punggung. Tulang punggung. Kedua-duanya ndak lama jaraknya meninggal. Kalau nang kandung meninggal pak, karena ndak awak seketik walaupun awak sabar. Meninggal Ibu Khadijah tu sangat rusuh Nabi. Laba ganti jo Ibu Aisyah. Hanya katangan nasi kue di Ibu Aisyah tu. Agi cik Nabi, terima kasih Khadijah. Maranyu Aisyah ko kelakang. Kurang mati itu disebut je. Deh maaf Ambo Aisyah, tidak bisa Ambo lupakan beliau. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak musibah ketika beliau diangkat jadi Rasul. Tapi mangko dia gih nama tahun Hijriah, sajak Nabi hijrah tu lah Islam berkembang. Tu menang terus dalam perjalanannya. Makanya kita dari tahun ke tahun pindah hidup ini di dalam beragama bertambah baik kita hendaknya. Nah, contoh, ambil contoh nan mudah ya. Marokok dalam masjid gua lah sekali kau. Ya kan? Ambo kecil ambo kalau lah naik mimbar ambo ndak terjaga kebersihan pak. Jadi barana ke perokok awak nan dalam masjid jangan dibawa jauh sebab pengurus masjid jangan dibagi jauh sebab. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah, akhirnya Rasulullah tu puncak kesedihan dibujuk oleh Allah pai ke langit nan ketujuh namanya Isra Mi'raj. Jadi nang kita kaji malam kini nang ditiru dek Nabi nak hijrahnya manang. Ya kan? Dalam masa 22 tahun, 2 bulan, 22 hari dia bisa merubah corak dunia ini. Ya kan? Yang mengakui beliau itu bukan orang Islam. Orang-orang kafir dari 100 pemimpin dunia, Nabi Muhammad itu yang diakui nomor 1 berhasil. Kalau orang Islam mengarang buku tu pak, tu menggigit kadang ke dalam, baragi kadang gawak, lebih biasa tu mak. Ya kan? Ini orang kafir yang mengakui Nabi itu berhasil. Kunci keberhasilannya kau nang ditiru dawak kini. Rata-rata wak ke pemimpin ke pak. Kalau mama pemimpin di rumah kemanakan, kalau ayah pemimpin di rumah bini.
Kunci keberhasilan Nabi itu di mana? Ini yang akan kita tiru walaupun tidak sesempurna Nabi. Yang pertama, Nabi itu berhasil bapak-bapak dan ibu-ibu kato-kato nanyo katokan sesuai jo perbuatannya. Ada orang membawa orang kontoroyong pak baimbanya di masjid ko jomi ya. Bapak-bapak iko pakarangan awak di masjid lah sama payak kontoroyong sama-sama biko ibu-ibu antan kue jo aye. Nan tukang sorak tu ndak baik. Kan hanya minta permisi biko. Kan? Ambo ada acara ke Solo cekalah ambo sorakan tu je. Nabi ndak pernah situ. Ya kan? Ketika Nabi itu hari raya haji menyuruh orang berkorban, beliau berkorban dahulu. Ya kan? Nyadapi korban cik, sengaja aku menyembelih korban hari raja hari ini untuk saya. Nyadapi lo celai untuk keluarga saya, baik yang hidup maupun yang mati. Nyadapi lo celai taruh Nabi itu rero korban tu 3 kali pak nyo langsung sama Nabi. Untuk saya dan umat saya. Abah mengkau itu Nabi berkorban. Jadi Nabi kau tahu ada nanti umat kau di seluruh dunia umat Islam ini ada yang sangat miskin, tidak mampu berkorban. Alahnya tolong dek Nabi kutikonya itu. Tapi dia awak nak mampu jadi lo itu alasan. Kau tidak korban apa-apa awak lahnya satu dek Nabi itu jangan. Bagi kita yang mampu jangan. Itu Rasulullah itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu itu Rasul. Jadi kalau kita ingin berhasil, sesuaikanlah kata-kata kita dengan perbuatan. Lebih-lebih kami pendakwah ke Pak. Iya kan? Anak kami kecil hendak kami amalkan itu kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Orang yang pandai mengecek tapi tidak mau mengamalkan, tidak tanggung kadang dosanya. Nabi tidak pernah seperti itu. Mari kita membersihkan got, beliau menamput kotoran yang ada dalam got itu beliau kawi keluar. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jemaah yang terhormat, beliau itu bijaksana, tidak memaksakan kehendak, sesuai dengan daya tangkap dan ilmu orang yang menerima. Ibu-ibu lama kali jariang. Lain. Banyak orang lama kali jariang Bapak. Tapi lea doa magi yang kali jariang tu ke anak bayi. Ada lah. Lalu misalnya lah. Sadang nasi si dilinyaan dulu, je pisang. Disuruh kayaknya tunjuk-tunjuk. Itu maja anak bayi. Begitu juga Rasul. Ada seseorang datang kepada beliau, ya Rasulullah, ambolah ingin bana masuk Islam. Raja kata Nabi, yo anak-anak muda kau masuk Islam hendaknya. Tulangnya kueknya ndak pandingin, kalau bondanya bisa ndak bajaket, ndak bayar lem. Bisa madok kalakangnya memboncang. Jadi tebak ya. Ya kan? Awak le talok dak tu, no pencameh lah kayak kau Pak. Kan orang membonda muka kau, nyo memboncang pi nyadu punggungnya nyo madok ke sini tu. Anak muda ni misalnya. Orang gaya tak bisa. Tapi saya ya Rasul belum bisa meninggalkan berjudi. Alun bisa meninggalkan minuman kare. Alun bisa meninggalkan. Saya kalau nafsu biologis ya Rasul tu tegangan tinggi je. 500 volt je. Jadi asa orang rancak, ambo pandai lo menggoda. Dari menggoda tu nyomoh menurut jombo. Kemudian beko bisa ambo gauli. Cuy itu ambo ya Rasul. Setiap hari minuman kare, pajudi, pazina. Lagi boleh ambo masuk Islam. Kalau awak Nabi bah, ya kan? Ambo ulang kecek pada saat tadi orang galadi yang macam, ya kan? Orang masuk Islam kecek, ya kan? Tapi ko perang yang
pasti tidak jadinya masuk Islam. Apa kata Nabi? Silakan, tidak apa-apa, taruhlah kerja itu cik Nabi. Cuma cik saya minta ambonya. Kok bertamu jo ambo nanti ambo tanya jawab jujur bisa? Oh jujur tu ringan tu Rasul. Ringan tu kalau jujur tu ringan tu. Tak baik. Tu nyala masuk Islam lah baca syahadat. Tapi kerajaan itu taruhnya. Suatu kali bersobok je Nabi. Ya kan? Lain mencilok je. Minum mangkare je. Lai Rasul. Kadindaan awak lai. Nya berutuh nak lihat. Nya awak mencilok je. Awak fikirnya. Lai Rasul je. Mazina. Lai Rasul. Indak dikeceni yo malu. Dikeceni indak baru lai Rasul. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi akhirnya saya yang salah ini. Kalau saya ditanya oleh Rasul terus seperti itu, tentu saya menjawab yang benar. Jadi berzina ini yang tidak benar, mencuri ini yang tidak benar, berjudi ini yang tidak benar, minuman keras ini yang tidak benar. Akhirnya dia hentikan. Begitu Rasulullah. Disesuaikan jawabannya dulu, ya kan? Aku nyoba fikir seorang. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak. Contoh lagi. Kenapa Nabi itu berhasil? Beliau pemaaf, tidak pendendam. Ketika hijrah itu, setelah orang Quraisy tidak berhasil membunuh beliau, beliau mandok di Gua Sur. Di antara makan di anak perusi beliau dan santiang membuat sambal namanya Asma. Asma itu santiang memasak. Nih, pandai membuat anyang pucuk sampelo serupa ibu tadi. Ambo habis setengah piring tadi. Anyang pucuk sampelo. Tutan dua dadar barendo tadi jam buat itu. Nak tangguh lamanya. Ya kan? Atau babe bercencang-cencang. Ya Allah, kau nak kelama dia ambo saya macam. Ambo nampak yang kudian masuk tangan tadi. Ya mana? Asma tu santiang masak. Tunjang orang kapau, dandang randang orang payo kumbuh, pangek balui orang ki tinggi, ya kan? Pandai nyombuik. Anyang daging orang gubuk randak. Panyontang ke Gua Sur. Besok Nabi berangkat dengan Abu Bakar. Dikejar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik dia kira hadiah dari orang Quraisy. Kalau bisa menangkap Nabi, dia hidup, dia mati. Itu hadiahnya 100 unta. Kaum muslimin, para jemaah, tak tanggung kadang hati Suraqah. Banyak tunggu Nabi di pertengahan jalan. Memang kasihan Nabi lalu Pak. Tentu dia jalan manci tu. Dia kejar dengan pedang. Sebelum itu yang menampak dahulu anak buahnya Pak. Nyembong ke Suraqah kau. Pak, itu Muhammad lah lalu je Abu Bakar. Nya caliat dek Suraqah. Kiroyo Nabi na lalu je Abu Bakar. Tapi timbul pengana namanya tu akok. Siko namanya tu awak ingin memilih lobo. Lobo ya. Lobo. Katanya ke anak buahnya, ndak tentu dikelihat nan si Muhammad tu. Itu ndak Muhammad itu tu saja. Masuklah ke dalam kemah. Kau lalu nyokong boimon. Sebab dia yakin nyo pandeka gadang Suraqah kau. Pandeka tu. Jago silat. Ambo seorang mati Muhammad kepada Muhammad. Nyokaja je padang. Tak tahu bahasa nyokaja tu Nabi. Nabi itu alun sampai ajalnya lain. Karena dia mau pindah ke Madinah. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari lagi umurnya. Baitunya mayunan padang, Abu Bakar tapaki kecek Nabi. Amin dan saya doa amboja. Apa doa yang dibaca Nabi? Allahumma kfina bima syi'ta. Tidak doa selamat, itu doa.
Oh Allah, cukuplah jo kehendak engkau, ba'a jadinya ambo kau. Selamatlah ambo dari padang Surakah. Hendak itu doa dong. Cukuplah engkau sesuai dengan kehendak engkau. Kalau kehendak engkau saya mati, karena ambo di padangku. Kalau kehendak kau tidak, aku terbebas. Itu artinya Allahumma kfina bima syi'ta. Ganggang sapadi. Itulah hebatnya orang Minang pada saat. Ambo sampai gini nang ganggang sapadi itu barako lah, tak tahu. Ada cina orang tukang, baralenya sangin aja. Alang sangin ko barako. Ukuran ng sangin itu barako. Anda tahu nggak sampai gini? Ya sangin lah. Saangin le padang katibo dilie Nabi, kaki kudo Surakah saulah kemuko tasimpuh. Jatuh lainnya baguliang kudo lari kancang tasimpuh coba yang. Baguliang Surakah kancang samo joto putu rem di Senyolawi. Bantu baliang-baliang ke bawahnya. Tibo di batang korma, kupak tulang rusuknya tigo. Baguliang lo dekat Nabi balik. Tibo ditumik Nabi. Aku awak Nabi pak. Itu tandanya awak pendandam pak. Yo sari ke meniru Nabi kau pak. Tijaan di masa mau ngaji mau tanya itu tijaan salah itu. Inyo kau bunuh awak, inyo lah kau, iya kan? Memang situ sejauh orang namanya apa? Ayo. Tapi Nabi ndak pak. Nyo tolong dek Nabi nyo duduan dia Surakah. Besok kau latihan naik kudo yo kena lapang yo. Jangan di jalan rampi bejen. Abau be tulang rusuknya tu dek Nabi. Jo abau be yo ayo ludah tu. Metun nampu jarinya dek Nabi akan langi-langi. Nyurui tulang rusuk nam petah. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifauka. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk dan tawa keluar dan besok. Sehat. Dan itu tidak doa Nabi itu dah. Itu salah lah Nabi itu. Itu ambo saya menambah tadi. Anan terjadi sudah tu Pak Muhammad menangis dia. Bukan cerita orang saja akhlakmu baik. Saya yakin kamu tahu Muhammad bahwa saya akan membunuh engkau dengan pedang yang tajam ini. Tapi begitu saya KO, tulang rusuk saya patah, engkau malah mengobati saya. Muhammad, tidak ada orang yang sebaik akhlakmu ini. Muhammad, selamat jalan ke Madinah. Ya Abu Bakar, kalau ada kawan lawan dan mengajak engkau, kami nak menunggunya si coach. Barubah Surakah tadi jadi kawan. Tu kalau apa maaf. Ya kan? Jadi kalau ada usaha diniai orang pak, ya kan? Jangan dendam ke orang tu. Itulah kunci keberhasilan Rasul Bapak Ibu. Beliau tidak pandandam jo sia-siaan. Ada daksur. Nabi kelelahan bataduh di bawah pohon. Beliau sangkuyan padang beliau di rantiang pohon tu. Nabi lah terlalok-lalok dia ambil angin. Kaum muslimin, ibu-ibu bapak, nyuam dia di daksur padang nanti sangkui itu. Nyawa itu ang kaliya Nabi ya. Nyawa doang kaliya Nabi, tak cacah ujung padang tu. Siapa yang bisa membela engkau dari pedangku ini Muhammad? Nabi tidak cameh gitu Pak. Kata Nabi, Allah. Kata-kata Allah disebut oleh orang tak berdosa. Itu lain Pak. Mandanga nama Allah basi pongang disabui dek Nabi itu, jatuh padang daksur tu di tangannya menggigit. Nyambil lah dek Nabi. Ya kan? Hanya cacalo kali ya daksur. Daksur. Siapa yang bisa membebaskan engkau dari pedangku ini? Kalau engkau memaafkan saya Muhammad. Tapi kalau engkau tidak memaafkan ambo
tidak bisa, tidak ada yang membela ambo. Nah, dimaafkan dek Nabi. Akhirnya daksur bersahadat. Jadi itu ya Pak. Ku ada bini awak dilarian orang, jangan dicari, jangan mendandam lo ke orang tu. Dia mau patokannya singkek saja. Kalau amu bini awak dilarian orang, painya je orang tu. Tando ndak ketuju awak dia oleh tu. Jangan dicari je. Kau cakap lo aja orang tu. Bodoh awak. Cari yang lain gantinya. Atunya maaf Anzal. Ya, terima kasih ya dan maaf anang ketujuh lo dalam ini dan tanda oleh rancaknya kau mah. Kau nak rancak tu nak ketujuh dah. Ampeliaronya elok ya. Habis tu saya tu belinya baju salai. Ya kan? Jangan menandam kayaknya. Memang tidak pendendam itu kunci keberhasilan Nabi. Dari tahun ke tahun bertambah pemeluk Islam, bukan di Arab saja. Sampai ke Syria, taruh ke Rum, taruh ke Bizantium, sampai ke Spanyol. Puncaknya Spanyol itu Islam semuanya di zaman Khalifah Umar bin Nah, sudah tu bangko Nabi itu berhasil Pak. Beliau dibantu dek kawan-kawannya, nan kemampuannya berbeda, tapi pendapatnya sama. Aku para jemaah. Jadi orang kau tidak ada nan berhasil seorang Pak. Banyak penunjangnya, banyak nan mensupportnya. Siapa yang pertama membantu Nabi itu? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu kemampuannya. Orang kini menyebut diplomat. Diplomat ulung. Itu Abu Bakar. Ada perjanjian dalam Islam namanya perjanjian Hudaybiyah. Kalau kita baca sepihak, perjanjian itu merugikan Islam. Di antara isi perjanjian itu apa? Kalau ada orang Makkah, Quraisy, nan ditawan di Madinah sudah parang, berkewajiban pihak orang Islam yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh Islam agar musyrik Mekah itu dikembalikan ke Mekah. Tapi pihak Quraisy, musyrik Mekah, kalau ada orang Islam yang ditawan di Mekah, dia tidak mengembalikan ke Madinah. Ya, barang salah kan? Seluruh orang memprotes perjanjian itu. Ya kan? Abu Bakar menunjuk. Kawan-kawan, dengarkan kata saya. Kalau orang Islam yang ditawan di Mekah itu benar-benar telah Islam dan dia mengerti dengan Islam, muju awaknya tinggal sinan. Secara sembunyi-sembunyi dia bisa mengembangkan ajaran Islam. Kalau orang Islam yang ditawan di Mekah itu orang bamukodo, munafik, kita terbebas dari rong-rongan munafik. Tidak dikembalikan oleh orang Quraisy, tapi dia munafik, kata Abu Bakar, kita terbebas dari rong-rongan. Abarat hebatnya caro Abu Bakar berpikir. Orang lain memataan sadonya perjanjian Hudaybiyah. Dia Abu Bakar tabaco dinya nanta sirik. Manggu-anggu sa Nabi. Itu orang membantu Nabi Pak, tidak orang sembarang orang. Sudah tu siapa lagi? Ada yang membantu beliau, ilmunya banyak, wibawanya tinggi, iblis semaindah kalau kau tamunya Pak. Ya kan? Kena ada simpang ke soal unto dari Cina. Anaknya Umar dari bawah, dari Selengkang, iblis keturun dari jalan soal unto, maindahnya. Takut iblis di Umar tu. Gagah berani. Ya kan? Tegas. Imam di Musaji, panglima perang di lapangan. Tu Umar. Gagah berani, tegas. Beliau dinamai Faruk. Orang baga nan membantu Nabi di dalam Islam. Ya kan? Jadi baga kau paguno lah untuk membela agama. Nah, dibantu oleh orang pintar, diplomat,
orang baka taat baga po. Nah, sudah tu saya membantu oleh Utsman bin Affan. Kau di mana keunggulannya bapak? Di biti kayu. Akomodasi, transportasi, ada. Ini tiga mana? Konsumsi. Ya, konsumsi. Iya kan? Bara andaknya, pagunonyo, bara potong, bara lusin, bara kodi, nyoabihan naratonyo 2/3 untuk membantu Nabi. Itulah dia Utsman bin Affan. Kalau timbul yang seperti itu di tengah-tengah kita masyarakat Islam sekarang, Pak, ndak ada nambare loh, walaupun negara awak ada tebuki seperti itu. Tapi kalau cuma lu kinci ya, Pak, ndak ada cie ya, lah susah. Halu kinci itu Pak, nanya tumbuh padi masih, tapi lama jadi bare. Bah itu halu kinci itu tidak serentak, cik kata cik ke bawah, kutangkam. Cik kata cik ke bawah, tidak saya lama. Jadi kok kayu awak banyaklah membantu agama. Sudah tu saya membantu beliau lain. Pemuda lincah, ringan tangan, capek kaki. Kalau di Minangkabau namanya Bujang Salamai. Siapa dia? Ali bin Abi Thalib. Ali itu pengorbanannya ke Nabi, Pak. Ketika Nabi hijrah tu, rumah Nabi kan di kampung, Pak, sebelum hijrah. Di kampung rumah Nabi kok di kafir Quraisy, langkok je senjata. Tiba Jibril untuk menipu orang Quraisy nama ngapung ko Rasulullah, kata Jibril. Ali kan di rumah engkau lalu, yo kan beda tempat tidur, yo kata Nabi. Ajak Ali kau bertukar. Inyo lalu di tempat tidur engkau di tempat tidur inyo. Risikonya itu Pak kalau yo. Kalau masuk orang Quraisy ke dalamnya catuk jo kapak, nang kana catuk tu Ali. Sebab inyo lalu di tempat Rasul. Ada sampai dek Nabi Ali. Itu kata Allah berpesan ke Jibril, engkau tidur di tempat tidur saya supaya orang Quraisy tertipu. Ya Rasulullah, saya mau menggantikan ya Rasulullah. Andaikan you orang Quraisy mendobrak rumah awak, langsung ke bilik engkau, nalalok di sini nambo, tunyo paku ambo jo kapak, darah ambo terserak, ango ambo berpisah jo badan. Nanti darah itu akan bicara bahwa Ali bin Abi Thalib mati, meninggal karena membantu hijrahnya Rasulullah. Darah saya akan bicara itu. Acu itu semangat pemuda Islam tu. Nak ambil orang jalan tak? Bagaimana mencari sesuatu itu yang bermanfaat, yang mendatangkan jadi 4 manusia yang kepandaiannya berbeda-beda tapi menyamakan persepsi untuk meninggikan Islam. Semangat itu yang akan kita gali kembali. Walaupun Nabi itu tidak ada lagi. Kalau kita teruskan semangat yang seperti itu, berarti kita menjalankan sunnah Rasulullah. Itulah Rasulullah dulu. Jadi Nabi itu tidak berhasil dek kepiawaiannya seorang loh Pak. Ada membantunya. Kemudian beitujo ibu-ibu. Nabi itu kan dibantu dek bininya tadi Jupiti. Siapa bini dia tu? Ibu Khadijah. Ada ibu-ibu memotivasi suami. Saindah-indahnya kalau inyo kapai karajo nyo ndak bawa nda atau nyo bawa payung. Asa kurang-kurangnya ibu iriangnya ujo pantun ke pintu keluar tu. Itulah tabujuannya mah. Baca rohnya Pak Ustaz. Kanyo macik payung tu, adi pacik lu lawak payung tu. Inyo ke keluar pintu tu pantun lah. Sinai anak ramtiku dah, anak ramtiku Pariaman menangis dinda tagak di pintu melepih udah bau hujan-hujan. Mereka pintunya bagian tu ibu saja. Iya kan? Jadi supportlah tugas suami seperti Ibu Khadijah kepada Nabi Muhammad. Subhanaka
Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mepantun nambo cik deh. Di ma jalan kagugut dake pasar padang luar, sungai tanang di bukit tinggi tasabui ayunyo jania. Di ma cako pintu ambo ka masuk, sinan lo ambo ke keluar, lapeh lambo jo atinan suci jemukonan jania. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.